Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap stay at home di rumah masing-masing. Ya, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Safrizal. Kami dari kelompok 2 pada mata perkuliahan pelaporan akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai instrumen keuangan. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri ada Safrizal, kemudian rekan saya ada Muhammad Farhan, kemudian ada Eka Fitriana, kemudian ada Muhammad Fazli, dan juga ada Muhammad Iqbal. Nah, pada kesempatan ini bagian saya akan membahas mengenai PSAK nomor 50 mengenai instrumen keuangan. Nah, kita ketahui bahwasanya instrumen keuangan merupakan suatu kontrak yang menambah nilai baik aset keuangan, kemudian ada liabilitas keuangan ataupun ekuitas dari suatu entitas. Nah, berdasarkan kepada definisi tersebut, maka kita dapat mengklasifikasikan bahwa instrumen keuangan itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, dia bisa berbentuk kepada aset keuangan. Yang kedua adalah liabilitas keuangan, dan yang ketiga adalah instrumen ekuitas. Kita bahas yang pertama adalah aset keuangan. Nah, aset keuangan ini merupakan segala aset yang mencakup pada apa? Bisa kepada kas, yang kedua bisa kepada instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain. Kemudian yang ketiga, dia merupakan hak kontraktual. Nah, hak kontraktual itu dia bisa menerima kas atau aset lainnya dari suatu entitas. Yang kedua, dia juga bisa mempertukarkan aset keuangan, aset keuangan tersebut ditukarkan yang berpotensi akan memperoleh keuntungan dari entitas tersebut. Nah, yang kedua, ketika kita sudah paham, yang pertama adalah mengenai aset keuangan, maka yang kedua itu adalah mengenai liabilitas keuangan. Nah, dalam klasifikasi yang kedua mengenai liabilitas keuangan berarti segala sesuatu atau segala liabilitas yang mencakup kepada bisa ke dalam kontraktual maupun kontrak yang akan diselesaikan. Nah, maka di dalam kewajiban keuangan atau liabilitas keuangan ini kebalikan dari aset keuangan. Jika di bagian aset keuangan dia menerima, maka di kewajiban keuangan dia harus menyerahkan sejumlah kas atau aset keuangan lainnya kepada suatu entitas. Yang kedua adalah jika di dalam aset keuangan dia berpotensi untuk memperoleh keuntungan, maka di dalam kewajiban atau liabilitas keuangan dia berpotensi memperoleh kerugian dari entitas tersebut. Nah, kalau dalam penyelesaian kontrak, ya bisa menggunakan non-derivatif atau derivatif. Mungkin lebih jelasnya ada pada makalah kami. Nah, yang ketiga adalah kita membahas mengenai instrumen keuangan itu adalah ekuitas. Nah, kalau ekuitas ini kita seringnya sebagai modal. Nah, kalau ekuitas ini tentu dia mencakup kepada nilai dari suatu aset itu dikurangi dengan suatu beban atau bukan beban tapi kewajiban ya. Jadi segala kewajiban itu dikurangkan, maka dapatlah suatu ekuitas. Nah, dari tersebut kita sudah paham bahwasanya dari klasifikasi 3 tersebut masuk kepada unsur dari persamaan akuntansi, bukan neraca, yaitu di mana aset sama dengan kewajiban ditambah modal, maka ekuitas itu diakui ketika sudah dikurangkan dengan seluruh kewajiban. Itu dapat nilainya adalah ekuitas. Nah, lalu bagaimana sebenarnya penyajian yang diatur dalam PSAK 55 mengenai instrumen keuangan tersebut yang merupakan aset, kewajiban, dan juga modal. Nah, kita ketahui bahwa tersebut mengenai aset keuangan, kemudian liabilitas keuangan, dan juga ekuitas tentu disajikan di dalam laporan posisi keuangan ataupun di neraca. Namun, dalam PSAK 55 ini ada membahas mengenai misalnya ada instrumen keuangan yang memiliki hak opsi jual. Nah, maka mencakup di sini kepada kewajiban kontraktual yang dimiliki oleh si penerbit, sehingga
dia memiliki hak untuk membeli kembali ataupun menebus instrumen tersebut serta menerima sejumlah kas atau aset lainnya pada saat dia melakukan eksekusi. Kemudian bagaimana dengan instrumen keuangan yang majemuk? Berarti kalau dia instrumen keuangan majemuk, dia memperoleh atau memiliki dua komponen. Yang pertama, dia bisa kepada ekuitas dan juga kewajiban atau liabilitas. Kemudian bagaimana dengan saham treasury? Kalau dia saham treasury, tentu kita mengetahui bahwasanya saham treasury ini adalah saham yang dibeli kembali. Artinya pada saat dia pembelian kembali ini, misalnya ada kerugian atau keuntungan, itu tidak dapat diakui di dalam laporan laba rugi. Di sana tidak bisa menurut PSAK 55. Kemudian ada misalnya seperti dividen, kemudian ada keuntungan atau kerugian. Nah, itu baru bisa diakui dan disajikan di dalam laporan laba rugi. Kalau kan pendapatan sama beban biasanya di laporan laba rugi. Kemudian selebihnya dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai PSAK 71 yang merupakan revisi dari PSAK 55, dan juga ada PSAK nomor 60 nanti yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya, serta pembahasan kasus juga akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Dan sekian mengenai saya, mengenai PSAK 55, mengenai penyajian dari aset keuangan, liabilitas keuangan, dan juga ekuitas yang disajikan di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Dan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Helmi akan melanjutkan penjelasan mengenai PSAK 71 Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Tujuan dari PSAK 71 ini adalah untuk menetapkan prinsip laporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Klasifikasi aset keuangan. PSAK 71 memberikan pengaturan pendekatan klasifikasi aset keuangan melalui model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Aset keuangan ini diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Kondisi yang pertama, aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Kondisi yang kedua, persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya jika kondisi berikut terpenuhi. Kondisi yang pertama, aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Kondisi yang kedua, persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Selanjutnya, reklasifikasi aset keuangan. Berbeda dengan PSAK 55, exposure draft PSAK 71 memperkenankan reklasifikasi pengelolaan aset keuangan jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Perubahan model bisnis entitas bisa terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan
terhadap kegiatan operasinya. Untuk sebagai contoh, ketika entitas telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis. Selanjutnya, penurunan nilai. Yang pertama, pengakuan kerugian kredit ekspektasian. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. Metode yang diperkenalkan PSAK 71 ini mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Yang kedua, penentuan peningkatan resiko kredit signifikan. PSAK 71 mensyaratkan entitas mempertimbangkan apakah terdapat kenaikan resiko kredit yang signifikan atau penilaian berdasarkan perubahan pada kemungkinan gagal bayar yang terjadi, yaitu dengan membandingkan resiko kredit awal instrumen keuangan dengan resiko kredit pada tanggal pelaporan. Yang ketiga, perhitungan kerugian kredit ekspektasian. PSAK 71 mensyaratkan entitas mengakui penurunan nilai atas komitmen pinjaman dana dan kontrak jaminan keuangan. Untuk kontrak jaminan keuangan ini, entitas mempertimbangkan perubahan resiko bahwa debitur yang ditetapkan dalam kontrak akan mengalami gagal bayar. Pengukuran kerugian kredit ekspektasian untuk kontrak jaminan keuangan adalah pembayaran yang diekspektasi untuk mengganti pemegang jaminan atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diharapkan entitas untuk bisa diterima dari pemegang jaminan, debitur, atau pihak lainnya. Selanjutnya, aset keuangan yang berasal dari aset keuangan yang memburuk. PSAK 71 ini mensyaratkan entitas mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk. Selanjutnya materi tentang pengungkapan. Yang pertama, praktek manajemen risiko kredit. Penjelasannya meliputi: yang pertama, bagaimana penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Yang kedua, definisi gagal bayar dan alasan pemilihan definisinya. Yang ketiga, pengelompokan instrumen dalam rangka perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif. Selanjutnya, tentang informasi kualitatif dan kuantitatif terkait jumlah yang timbul dari kerugian ekspektasian. Penjelasannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo penutup kerugian penyisihan untuk kredit ekspektasian 12 bulan dan sepanjang umurnya serta aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk. Yang kedua, penjelasan seberapa signifikannya perubahan pada jumlah yang tercatat bruto instrumen keuangan selama periode laporan yang berkontribusi pada perubahan penyisihan kerugian. Selanjutnya, exposure risiko kredit. Exposure risiko kredit bertujuan untuk mempermudah pengguna laporan keuangan mengakses risiko kredit dan memahami konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Selanjutnya, akuntansi lindung nilai. Menurut PSAK 55, hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas dari 80 sampai 125%. Berbeda dengan PSAK 55, exposure draft PSAK 71 menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan lebih memperkenalkan persyaratan yang umum, principal PES, menggunakan pertimbangan manajemen. Selanjutnya, rebalancing hubungan lindung nilai. PSAK 71 ini mensyaratkan hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai terkait dengan rasio lindung nilai,
namun tujuan manajemen risiko hubungan lindung nilai tersebut ditetapkan sama. Selanjutnya, akuntansi untuk nilai waktu dari opsi untuk arus kas dan lindung nilai atas nilai wajar. PSAK 71 ini mensyaratkan entitas untuk membedakan nilai waktu dari opsi berdasarkan jenis dari item lindung nilai yang dilindung oleh opsi, transaksi yang berkaitan dengan item lindung nilai, dan periode waktu yang berkaitan dengan item lindung nilai tersebut. Lindung nilai atas kelompok item. PSAK 71 ini mensyaratkan sekelompok item termasuk suatu kelompok item yang merupakan suatu posisi neto. Merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat jika yang pertama terdiri dari item yang secara tersendiri merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat. Yang kedua, item dalam kelompok tersebut dikelola secara berkelompok untuk tujuan manajemen risiko. Dan yang terakhir, untuk lindung nilai atas arus kas, kelompok item yang variabilitas arus kasnya diperkirakan tidak proporsional terhadap variabilitas keseluruhan dalam arus kas kelompok sehingga posisi resiko yang saling hapus timbul. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eka Fitriani akan melanjutkan penjelasan mengenai PSAK 60 Instrumen Keuangan Pengungkapan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Nah, secara konseptual, pengungkapan itu sendiri merupakan bagian integral dari laporan keuangan, dan secara teknis pengungkapan ini merupakan proses akhir dalam akuntansi yang berupa bentuk penyajian informasi dalam seperangkat laporan keuangan. Dan secara luas pengungkapan ini merupakan suatu penyajian atau rilis informasi. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan dalam laporan posisi keuangan, pengungkapan dalam laporan laba rugi, dan pengungkapan lainnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengungkapan dalam laporan posisi keuangan, yang terdiri dari kategori aset dan liabilitas keuangan. Yang kedua, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga, yang aset keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Yang keempat, reklasifikasi aset, dan ada juga agunan, terus saling hapus aset dan lainnya, serta akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan neraca. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan dalam laporan laba rugi. Nah, pengungkapan dalam laporan laba rugi ini isinya itu terdiri dari pengungkapan pos penghasilan atau pos pendapatan dan pos beban-beban, di mana pos penghasilan ini terdiri dari pos-pos pendapatan operasional, dan pendapatan lainnya. Sementara untuk beban juga begitu, yaitu ada beban operasional, beban non-operasional, dan lainnya. Dan pada pengungkapan laporan laba rugi ini juga terdapat keuntungan atau kerugian instrumen keuangan yang sudah diklasifikasi. Nah, selain itu juga terdapat beban kerugian nilai aset dari setiap akun yang diklasifikasi. Selanjutnya, mengenai pengungkapan lain itu ada berupa akuntansi lindung nilai. Itu biasanya menampilkan tentang bagaimana resiko dari lindung nilai, bagaimana klasifikasi resikonya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis dan tingkat risiko yang ditimbulkan dari instrumen keuangan. Nah, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode laporan. Nah, risiko umumnya itu mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Nah, pada pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif ini merupakan suatu pengungkapan yang mengungkapkan
yang mengungkapkan yang berguna bagi pengguna informasi keuangan untuk melihat bagaimana ketiga resiko yang saya sebutkan tadi, yaitu resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar. Di mana untuk pengungkapan kualitatif itu biasanya mengungkapkan exposure dan timbulnya resiko, tujuan kebijakan dan proses pengolahan resiko, serta perubahan atas kedua hal tersebut di atas. Nah, selanjutnya untuk pengungkapan kuantitatif itu meliputi ikhtisar data kuantitatif terhadap risiko pada akhir periode. Yang kedua, pengungkapan yang dipersyaratkan sepanjang tidak disediakan sesuai dengan lampiran. Yang kedua, pengungkapan yang dipersyaratkan. Terus yang ketiga, konsentrasi risiko jika tidak terlihat pada pengungkapan dua di atas yang disebutkan tadi. Selanjutnya mengenai pengalihan aset keuangan. Entitas menyajikan pengungkapan yang disyaratkan untuk seluruh aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya dan untuk setiap keterlibatan berkelanjutan dalam aset alihan yang ada pada tanggal neraca. Pengalihan terjadi jika yang pertama, mengalihkan hak kontraktual untuk meminta arus kas dari aset keuangan tersebut atau tetap memiliki hak kontraktual tersebut tetapi mengambil alih kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih penerima. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Eka mengenai analisis pengungkapan informasi aset keuangan berdasarkan PSAK 60 pada PT Bank Sentral Asia atau disebut dengan Bank BCA. Kebijakan akuntansi pada Bank BCA ini memiliki pembukuan dan pelaporan keuangan yang menganut kebijakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian aset keuangan dan likuiditas keuangan pada Bank BCA ini memiliki instrumen keuangan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari aset keuangan, dari kas, dari giro Bank Indonesia, giro pada bank lainnya, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank-bank lainnya, aset keuangan untuk diperdagangkan, tagihan ekspektasi, wholesale tagih, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, kredit yang diberi, piutang pembiayaan konsumen, investasi sewa pembiayaan bersih, aset dari transaksi syariah, dan efek-efek untuk tujuan investasi. Likuiditas keuangan pada Bank Sentral Asia dan entitas anak terutama dari simpanan dari nasabah, dana simpanan syariah, simpanan dari bank-bank lainnya, likuiditas keuangan untuk diperdagangkan, utang ekspektasi, dan efek-efek utang yang diterbitkan. Yang terakhir yaitu pinjaman yang diterima. Secara umum PT Bank Sentral Asia ini telah menetapkan PSAK nomor 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. Dalam PSAK ini telah diatur bagaimana pengungkapan instrumen keuangan dan dalam laporan keuangan. PSAK 60 pada tahun 2014 ini mensyaratkan pengungkapan mengenai instrumen keuangan yaitu aset dan likuiditas keuangan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang dilakukan oleh Bank BCA ini mengenai aset keuangan dan likuiditas keuangan yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan menjelaskan bagaimana kategori aset dan likuiditas keuangan tersebut. Ini akan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk laba rugi dan atas nilai wajar. PSAK 60 mensyaratkan setiap poin-poin yang harus diungkapkan mengenai instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Bank Sentral Asia ini telah mengungkapkan setiap poin-poin dan terdapat beberapa poin yang telah diungkapkan secara jelas oleh perusahaan. Namun pada Bank Sentral Asia ini tidak mengungkapkan instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif melekat, gagal bayar, dan pelanggaran. Akuntansi lindung nilai dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Pada PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan mengenai gagal bayar dan pelanggaran, yaitu rincian gagal bayar selama periode, jumlah tercatat, pinjaman diterima yang mengalami gagal bayar pada periode laporan, dan perbaikan gagal bayar atau negosiasi ulang sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. Pada Bank Sentral Asia ini mengungkapkan jumlah pinjaman yang diterima mengenai kredit-kredit likuiditas dari Bank Indonesia ini masih dalam proses penutupan, perjanjian, dan
pinjaman dari bank-bank yang lain yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 pada akhir periode 31 Desember dan 2016, dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iqbal, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang analisis pengungkapan informasi aset keuangan berdasarkan PSAK 60 pada PT Bank Sentral Asia. Biar lebih jelasnya kita lanjut ke PPT-nya. Dalam PSAK 60 mensyaratkan entitas pengungkapan setiap jenis lindung nilai yang harus dideskripsikan dalam PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran, yaitu tentang lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Bisa dilihat di sini, tetapi Bank BCA tidak mengungkapkan secara jelas mengenai akuntansi lindung nilai tersebut. Jika instrumen derivatif sesuai dengan definisi lindung nilai, sebaiknya perusahaan tersebut harus mengungkapkan lebih jelas tentang deskripsi lindung nilai. Lindung nilai ini diharapkan dapat mengklasifikasikan instrumen derivatif sebagai spekulatif atau lindung nilai agar pengguna laporan dapat memahami dalam pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, PSAK 60 mensyaratkan tentang entitas pengungkapan keberadaan fitur penerbitan instrumen yang mengandung komponen liabilitas dan ekuitas, serta beberapa instrumen memiliki derivatif melekat yang saling ketergantungan satu sama lainnya. Di sini, Bank BCA tidak mengungkapkan adanya keberadaan fitur instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif yang melekat. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak ada instrumen keuangan yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham di lusinan sama dengan laba per saham dasarnya. Dari pengungkapan tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya instrumen keuangan yang mempunyai karakteristik liabilitas dan ekuitas pada perusahaan Bank BCA tersebut. Demikianlah hasil pembahasan dari kelompok 2 tentang instrumen keuangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens. Kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih.